Investasi pemerintah dalam pembangunan, menilik proyek LRT Palembang. Latar belakang, mengapa membahas investasi pemerintah berupa LRT Palembang? Sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 tahun 2018, Kota Palembang ditunjuk sebagai tempat perhelatan akbar tersebut mendampingi Kota Jakarta. Karenanya, pemerintah kemudian mencetuskan proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan atau yang biasa disebut LRT Palembang. Pembangunan ini guna menunjang mobilitas para atlet beserta penonton. Setelah ajang Asian Games selesai, LRT ini lantas difungsikan sebagai sarana transportasi bagi warga Palembang dan sekitarnya. Selayang pandang, siklus pengelolaan investasi pemerintah. Adapun elaborasi dari siklus pengelolaan investasi pemerintah secara sederhana antara lain, pertama, perencanaan, baik dari sisi kebutuhan anggaran, sumber dana, dan lain sebagainya, sehingga tujuan investasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kedua, pelaksanaan investasi oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat. Ketiga, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Keempat, pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan mekanisme check and balance atas pengelolaan investasi pemerintah. Dan yang kelima, divestasi, di mana peran pusat investasi pemerintah selaku pelaku investasi mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Bagaimana kondisi praksis pengelolaan investasi pemerintah? Apakah telah sesuai dengan best practice? LRT Palembang, wujud revitalisasi kebijakan investasi pemerintah. Peningkatan dalam sisi infrastruktur, dalam hal ini pembangunan LRT di Palembang, sebagai salah satu dari sekian banyak proyek infrastruktur pemerintah, memiliki esensi untuk merangsang pengembangan ekonomi makro, yakni dapat menimbulkan ekspansi ekonomi melalui multiplier effect. Pembangunan ini juga merupakan langkah pemerintah untuk mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia, yang mana masalah minimnya infrastruktur selama ini telah menjadi warning tersendiri bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tinjauan teoritis, menilik praksis LRT Palembang. Tinjauan ekonomi makro. Menurut teori Harriet Dummer, investasi memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian. Pertama, investasi berbanding lurus dengan pendapatan negara karena return yang didapatkan dalam kegiatan investasi. Sehingga semakin banyak pemerintah berinvestasi, maka akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan stok modal. Investasi dapat berpengaruh baik dari permintaan maupun penawaran. Dari sisi disiplin ilmu makro sendiri, pembangunan infrastruktur akan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena manfaat yang didapatkan akan berlipat ganda, serta rate of return yang akan diterima dalam pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi kurang lebih 60%. Pembangunan infrastruktur, dalam hal ini LRT Palembang, mengakibatkan akselerasi pertumbuhan antar daerah karena memudahkan konektivitas antara penjual dan pembeli antar daerah di Palembang dan sekitarnya. Tinjauan keuangan publik. Investasi publik sendiri adalah pengeluaran modal untuk pembangunan infrastruktur fisik dan infrastruktur lunak dengan tujuan penggunaan produktif yang melampaui 1 tahun. Investasi publik seyogianya diarahkan pada upaya penyediaan barang-barang publik berupa pembangunan infrastruktur guna meningkatkan akses dan konektivitas serta dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan. Investasi publik memiliki karakteristik utama, yakni memiliki manfaat sosial dan ekonomi dan manfaat lain dalam masyarakat. Timbulnya manfaat sosial dan ekonomi dari proyek LRT Palembang yang merupakan bentuk penyediaan public goods oleh pemerintah diharapkan berlangsung dalam jangka panjang. Tinjauan manajemen keuangan. Dari sisi manajemen keuangan, nilai investasi LRT Palembang sendiri besarnya mencapai 10,9 triliun rupiah, di mana 100% pendanaannya menggunakan APBN. Hal ini memunculkan kritikan atas biaya pembangunan yang dianggap terlalu mahal. Pada dasarnya, biaya pembangunan infrastruktur LRT sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jenis konstruksi. Kedua, jumlah stasiun, jumlah rolling stock, dan kapasitas depo. Ketiga,
Teknologi yang digunakan seperti struktur sipil, sistem persinyalan, power supply, dan telekomunikasi. Keempat, tingkat kesulitan lokasi, di mana pembangunan di atas lahan kosong berbeda dengan lahan yang terdapat banyak utilitas. Dijelaskan bahwa nilai kontrak LRT Palembang yang dinilai relatif besar bukan merupakan nilai mutlak, tetapi pembayarannya dilakukan berdasarkan realisasi atas pengeluaran kontraktor yang telah diaudit oleh BPKP. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan proyek infrastruktur ini, pada hakikatnya semua bentuk pro kontra tersebut adalah bentuk kecintaan pada tanah air Indonesia. Perencanaan investasi diperlukan agar pengalokasian anggaran untuk infrastruktur dapat direncanakan secara optimal. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membawa manfaat dari segala segi, baik sosial maupun ekonomi. Pembangunan LRT di Palembang merupakan salah satu bentuk investasi publik berupa infrastruktur yang diharapkan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effect. Ekspansi ekonomi inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk memperluas jangkauan infrastruktur yang ada. Tujuannya untuk menopang penyerapan aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh siklus perekonomian. Bisa dibayangkan, jika infrastruktur yang ada tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi serta tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan, maka akan timbul berbagai permasalahan. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, konsep angkutan massal di dunia tak bergantung untung rugi. Sebab, angkutan modern tersebut merupakan solusi mengatasi kemacetan serta bertambahnya kendaraan bermotor. Sebagai LRT pertama di Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi LRT Palembang dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk pembangunan LRT kedua, ketiga, dan seterusnya.